Pernah ngalamin panik kan? Ketika suatu saat kita gemeter, ya, terus pokoknya bingung sampai panik, dan efeknya bisa sampai berkeringat, kadang gemeter, kadang pules, pusing, misalkan gitu. Nah, gimana sih sebetulnya ketika kita harus mengatasi rasa panik ini di saat-saat krusial, di saat-saat penting, dan itu cespleng alias langsung tuntas. Gimana caranya? Tonton video ini sampai habis. Halo Sobat Huri, ketemu lagi di channel Totopedia, channel paling santai sejagat raya. Dan buat yang baru datang, saya ucapkan terima kasih karena kamu sudah mampir ke channel ini, dan semoga kamu kerasan di channel ini ya, dan mendapatkan sesuatu dari video-video saya. Oke. Dan yang buat baru datang, dan buat yang baru datang, nggak ada salahnya kamu tekan subscribe supaya nanti kamu tetap dapat update video-video dari saya. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang sebetulnya berkaitan dengan video saya sebelumnya ya, video yang ini yang membahas tentang bagaimana cara mengatasi rasa cemas. Nah, mengapa saya membuat video ini? Karena kemarin ketika saya setelah upload, ada seorang teman yang nanya, "Pak, itu kan kondisi cemas, bagaimana ketika kondisinya adalah kondisi panik?" Nah, saya terus mikir gitu loh, cemas sama panik itu apa bedanya? Terus setelah saya merenung-renung ya, setelah saya pikirkan lebih jauh, cemas dan panik itu sesuatu yang berbeda ternyata. Jadi kalau cemas itu adalah sesuatu yang kita masih belum tahu, kita meraba-raba, kita masih meraba-raba kejadiannya akan seperti apa. Sehingga pikiran kita, diri kita, mental kita belum siap menghadapi peristiwa itu. Nah, itu mungkin yang disebut sebagai rasa cemas, yang kadang-kadang justru malah mengganggu ketika kita harus tampil secara baik, kita harus menjadi diri kita apa adanya, justru malah nggak karuan, bubrah, nggak karu-karuan gitu ya. Nah, sekarang kalau panik gimana? Nah, kalau panik ketika Anda berada pada kondisi saat itu. Jadi ketika misalkan nih, Anda lagi jalan-jalan, tahu-tahu lagi mau bayar atau apa, kok dompet nggak ada, nah kan mulai panik kan. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau misalkan dikaitkan dengan video saya yang sebelumnya, cemas itu misalkan orangnya sudah melakukan teknik yang sudah saya ajarkan, lantas kemudian pada hari hanya masih terasa panik, mulai panik ya, waduh, menghadapi sesuatu yang real. Nah, bagaimana caranya? Nah, video ini sebetulnya melengkapi tentang teknik tersebut. Di mana video yang sebelumnya itu adalah untuk mempersiapkan ketika peristiwanya belum berlangsung, dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ketika peristiwa itu sedang terjadi. Nah, biasanya panik ini muncul dan memberikan gangguan-gangguan ya, meskipun kecil tapi sangat mengganggu, misalkan kayak pusing, atau mungkin mules, atau berkeringat dingin misalkan, pokoknya nggak karu-karuan lah. Nah, seperti apa sih sebetulnya kita harus menghadapi kepanikan ini? Nah, kita harus tahu dulu sebetulnya bahwa apa sebetulnya yang memicu rasa panik yang ditimbulkan dari dalam diri kita, berupa seperti tadi, pusing, lantas kemudian gemetar dan berkeringat segala macam. Itu dikarenakan tubuh kita atau diri kita masuk dalam kondisi fight or flight, di mana kita merasa terancam, belum siap. Aduh, gimana nih ya? Nah, jadi kondisi inilah sebetulnya yang mengganggu kita. Nah, biasanya ketika kita sedang dalam kondisi seperti itu, tubuh biasanya mengeluarkan sebuah simbol atau rasa atau sensasi atau apapun lah namanya ya, simbol, nggak penting lah namanya, pokoknya ada sensasinya, dimana sensasi itu mungkin berkeringat, bisa jadi mungkin jantung berdebar, kepala pusing atau apa. Nah, cara yang paling mudah ketika kita ingin mengatasi ini adalah kita yang pertama jangan panik dulu, malahan sebetulnya ya, jangan panik. Nah, gimana caranya nggak panik? Cara yang paling gampang untuk
membreak state, yang memotong mood kita adalah lakukan gerakan-gerakan kecil dulu, tarik nafas atau apapun. Nah setelah itu, ketika Anda masih merasakan kondisi panik ini, mulailah Anda sadari di bagian mana tepatnya rasa panik itu ada. Mungkin ada yang merasakan rasa panik di sekitar dada sebelah kiri ya, dada sebelah kiri, dada sebelah kanan, atau dada tengah, atau tangan mungkin, atau apapun. Nah, oleh karena itu kita harus sering melatih juga untuk memiliki kepekaan ini. Nah, coba deh kalau misalkan, ya saya nggak minta teman-teman itu menghadapi rasa panik, tapi kalau pas kondisi panik, coba Anda diam sejenak, kemudian Anda rasakan sensasi yang ada dalam tubuh Anda. Nah, sekarang jika sudah kita ketahui sensasinya misalkan muncul di sebelah sini ya, sebelah sini aja. Kalau kesini nanti ketutupan mic nggak muni nanti, ya sebelah sini, misalkan di sebelah sini. Nah, ketika berada di sebelah sini misalkan, biasanya sensasinya itu rasa yang kita rasakan. Sensasi yang kita rasakan itu biasanya kayak ditusuk-tusuk jarum gini, kecil-kecil gini ya, kayak kesetrum tapi kecil gitu. Nah, orang kalau yang peka itu kadang-kadang justru malah tekanannya ini bukan hanya seperti ini ya, jadi bukan seperti ini. Nah, bukan gini, tapi kadang-kadang ada yang berputar gini, ada yang berputarnya ke sini, ada yang berputarnya justru malah ke sini. Pokoknya ada sensasi itulah. Nah, tidak penting-penting amat Anda memahami apakah ini seperti ini, apakah bulat gini ataukah gini atau apa, enggak penting. Tapi yang lebih penting adalah teknik yang berikutnya ini, yaitu bagaimana ketika Anda harus merusak sensasi ini. Nah, bagaimana caranya? Yang paling gampang adalah ditepuk-tepuk, diusap ini. Kenapa? Karena kita nggak tahu sensasinya seperti apa, apakah seperti ini ataukah berputar. Makanya kita lakukan perusahaan sensasi ini. Sensasinya dirusak, dipukul, ditepuk-tepuk atau apa. Kemudian setelah itu lakukan gerakan tubuh sejenak atau apa untuk melakukan break state. Alangkah lebih baik ketika Anda melakukan ini jangan dalam kondisi diam, mungkin sambil bergerak jalan sebentar sambil dipukul-pukul di bagian tubuh yang Anda rasakan itu. Nah, ini sebetulnya adalah cara supaya kita mematikan simptomnya, mematikan simptomnya, alarmnya, mematikan alarmnya supaya sensasinya nggak muncul. Nah, cara ini sebetulnya sangat efektif kalau misalkan bukan hanya untuk kita sendiri. Misalkan kita lagi sama teman dan teman ini mengalami kepanikan, daripada diajarkan caranya ya mending sekalian ditolong gitu loh. ditolong. Surabaya ngomong tolong ya, ditolong. Orangnya sekalian langsung ditolong aja. Jadi kamu ngerasanya di mana? Coba rasain aja, suruh tarik nafas atau gerak-gerak dikit, kemudian berdiri atau jalan atau apa. Nah, setelah itu coba deh coba tenangkan dulu, bahasanya kita yang sederhana gitu. Coba tenangkan dulu, kemudian apakah masih panik? Iya, kalau masih panik coba dirasakan di mana paniknya. Dikasih tahu aja, jangan bilang gitu di tangan atau di mana, coba dirasain di mana. Nah, setelah dia misalkan menunjuk salah satu bagian tubuhnya, ditepuk-tepuk gini, tepuk-tepuk atau digaruk-garuk atau apapun pokoknya. Nah, kalau bisa sambil jalan, supaya apa? State kita atau mood kita ini berubah karena adanya perubahan bahasa tubuh kita. Nah, ini sebetulnya adalah NLP yang sangat-sangat sederhana dan ini sangat efektif. Sederhana tapi efektif, manjur, cespleng, dibandingkan kita harus pakai cara-cara yang ribet-ribet. Karena sebetulnya kan setiap perilaku yang muncul, setiap mood yang muncul itu sebetulnya dihasilkan dari dua hal, yaitu neuro dan linguistik. Itulah sebabnya kenapa namanya neuro linguistic programming atau NLP. Nah, wis abekan wis daripada kok ruwet maneh kok takon bulet maneh kok tambah soro. Pokoknya yang penting ketika Anda menghadapi kondisi itu ya, langkah pertama Anda diam dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan break state. Pak, diam saya malah nggak nyaman. Ya mungkin yang penting jalan. Pokoknya break state dulu nomor satu ya, break state dulu. Setelah itu Anda mulai merasakan di mana sensasi kepanikan itu muncul, yang sifatnya kinestetik, apa yang kita rasakan ya dalam perabaan ini. Setelah itu yang ketiga, lakukan perusakan sensasi tersebut dengan melakukan aktivitas yang lain. Bahkan ada yang orang kadang-kadang mau melakukan sesuatu malah loncat-loncat dulu. Nah, ini menghilangkan kepanikan sebetulnya, atau nyanyi-nyanyi atau apapun. Itu adalah cara untuk menghilangkan kepanikan. Nah, cara tiga ini biasanya sangat efektif. Silahkan dicoba kalau misalkan teman-teman nanti menemui
sebuah kondisi ketika Anda menghadapi kepanikan, bagaimana caranya. Nah, untuk melengkapi video yang kemarin, jadi caranya ini. Jadi ada dua ya, kecemasan dan kepanikan. Jadi video ini khusus membahas tentang bagaimana cara kita menghadapi kepanikan atau rasa panik di saat kita menghadapi sebuah kejadian. Ya, bukan hanya untuk diri Anda, bisa ajarkan ke orang lain. Oke, sekian dulu video ini. Jika Anda suka dengan video ini, tekan gini. Nah, tapi kalau nggak suka, tekan ini. Ya, seru-seruan aja lah. Ya, silahkan tulis di komen kalau misalkan teman-teman ada sesuatu yang mau ditanyakan. Dan kemudian silahkan share, biar banyak orang yang lebih tahu, biar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan, karena saya juga ada segmen lain, yaitu segmen Ngopi Sore yang acaranya atau agendanya, acara apa? Agendanya itu kalau nggak hari Minggu malam, Kamis malam Jumat. Ya, cuman kalau malam Senin itu biasanya saya menghadirkan narasumber. Kalau narasumbernya saya nggak dapat, ya berarti saya nggak pakai. Tapi yang pasti setiap malam Jumat saya akan membuat live streaming. Nanti kita bisa saling menyapa secara langsung, mau nanya atau apapun, ya. Jadi jangan lupa sekali lagi subscribe, ya. Biar nggak ketinggalan nanti. Nanti udah ketinggalan karena mau nanya, jadi nggak bisa. Oke? Sekian dulu. Semoga memberikan banyak manfaat. Salam berkah dan salam hore.